Ahmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Soebardjo dari pihak ayah adalah ulai Balang dan ulama di wilayah Luweng Putu, sedangkan Tengku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis, dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Tengku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Soebardjo. Nama Jojo Adi Suryo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Girls School, Jakarta, saat ini setara dengan sekolah menengah atas, pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Master in Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum, di bidang undang-undang pada tahun 1933. Riwayat perjuangan. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Mohammed Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda pejuang, termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sodan Chosinggih, dan pemuda lain, membawa Soekarno dan Mo. Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Moh Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Mo Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan, Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo Jojo Adi Suryo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi.
Ia dimakamkan di rumah peristirahatnya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Peran tokoh nasional Ahmad Subarjo. 1. Ikut menyumbangkan kalimat teks proklamasi yang berbunyi "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan". 2. Anggota Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan sebagai anggota PPKI. 3. Berhasil menghentikan perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. 4. Membujuk Laksamana Maeda agar mau menggunakan rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi. 5. Ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia.